historis yang bisa dianggap sebagai memori kolektif kita bahwa beberapa abad yang lalu kita pernah punya kebanggaan loh sebagai negara maritim terbesar di Asia. Tetapi kalau kita lihat konteks sekarang memang ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah itu saya kira 3 model penting yang membuat kita harus percaya diri bahwa kita bisa menjadi kekuatan baru di level regional bahkan global. Nah saya ingin bicara soal pengecualian semacam kasus pengecualian Indonesia yang nggak bisa disamakan dengan kasus Timur Tengah, Mesir dan Arab Saudi. Kalau Anda lihat di Timur Tengah seperti sekarang, di Mesir misalnya, yang kita lihat cukup menarik bahwa mereka relatif gagal melakukan eksperimentasi demokrasi kan. Udah bikin pemilihan pemilu presiden, ada kudeta, pemilihan lagi, itu pun nggak stabil begitu. Ternyata ya yang kita anggap Mesir selama ini sebagai kiblat pemikiran, tidak punya modal sosial sehebat yang kita miliki sebenarnya. Nah, orang bilang apa sih modal sosial yang kita miliki selama ini? Bukunya si Stephen yang baru itu, dia bilang bahwa ada 2 modal sosial yang membuat transisi demokrasi di Indonesia itu berhutang budi. Itu kepada kekuatan kelompok sipil NU dan Muhammadiyah. Memang kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, negara-negara Timur Tengah dan Indonesia, kalau kita bikin perbandingan, maka Indonesia ini relatif beruntung karena punya kekuatan di luar negara. Kalau kita lihat di Timur Tengah katakanlah, itu mereka relatif tidak punya kekuatan di luar negara. Kita bilang civil society. Hampir semua, saya kira di negara-negara Timur Tengah, kalau kita bicara yang namanya civil society, ada. Tapi jangan dibayangkan seperti yang namanya NU Muhammadiyah. Paling banyak kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nah, kenapa